Maka penting bagi kita mengetahui asal-usul kita di masa lalu. Nah, lantas muncul juga pertanyaan, sebenarnya KPU ini kapan lahirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan kami dalam agenda podcast KPU Provinsi Riau. Kapan lahirnya? Kita bisa ambil dua pendekatan. Banyak teman-teman punya pendekatan yang berbeda-beda dan itu hal yang wajar. Namanya juga kita berpendapat. Ada yang berpendapat KPU itu ya sesuai dengan undang-undang kapan munculnya istilah KPU. Kalau merujuk kepada istilah KPU sejak tahun 99. Merujuk kepada kelembagaan KPU yang seperti ini, nasional tetap mandiri, dasarnya adalah Undang-Undang 12 tahun 2003. Namun, kalau kita mau mengambil pendekatan fungsi dari penyelenggara pemilu, maka kita perlu menimbang pemilu sebelum itu. Atau kalaupun kita tidak menimbang pemilu sebelum itu juga jadi satu persoalan. Kalau kita menyebut penyelenggara pemilu pertama adalah KPU versi tahun 2002 atau 99, bagaimana dengan pemilu sebelumnya sampai dengan pemilu 55? Maka kita perlu arif dan bijaksana sesuai dengan nama ketua kita. Arif dan Budiman. Arif dan Budiman. Menimbang masa lalu, menghargai masa lalu, dan masa lalu itu setelah saya coba pelajari dari berbagai literatur, pemilu 55 itu luar biasa disiapkan. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Banyak yang tidak percaya Indonesia bisa melakukan pemilu seperti itu. Maka di tahun itu, tahun 55, maka menjadi penting bagi kita kemudian menimbang dan mencari akar penyelenggara. Sekarang kita bisa lihat pendekatan kedua. Kalau pendekatan pertama sesuai dengan regulasi formal istilah nama KPU, maka dia berhenti di tahun 99 ketika putusan hak MPR, kalau saya tidak keliru. Kemudian muncul di revisi Undang-Undang Dasar dan muncul Undang-Undang 12 tahun 2003. Namun bila kita mengambil pendekatan yang kedua, ini yang dilakukan oleh DPR dan TNI. Kalau kita tanya kapan TNI lahir, Tentara Nasional kita pasti merujuk kepada BKR, ya, BKR. Kemudian kalau DPR merujuk kepada KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, merujuk ke situ. Mengapa merujuk ke situ? Karena meskipun namanya bukan TNI, masih BKR, tapi BKR ini menjalankan fungsi-fungsi pertahanan keamanan negara. Meskipun KNIP itu namanya bukan DPR pada saat itu, tapi dia sudah menjalankan fungsi-fungsi legislasi. Maka kita bisa merujuk ada tidak lembaga yang sudah ada dilahirkan di Indonesia setelah merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggara pemilu. Nah, jadi kiasnya begitu. Nah, kita bisa lihat pemilu 55 didasari dengan Undang-Undang 7 tahun 53. Di situ lahir istilah PPI. Panitia Pemilihan Indonesia. Tapi kalau kita pelajari undang-undang tersebut, di bagian akhir itu menyebut ada istilah lembaga sebelumnya yang disebut dengan KPP, Komisi Pemilihan Pusat. Nah, KPP ini hadir sebelum PPI. Dengan demikian, kalau kita mau merujuk kepada PPI sebagai lembaga pertama, ternyata sebelumnya sudah ada KPP. Kemudian kita lihat lagi, apakah KPP ini yang pertama? Ternyata pun tidak. Ada lagi yang namanya BPS KNP, Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. Inilah yang kemudian lembaga pertama kali yang melakukan fungsi penyelenggara pemilu. BPS KNP ini kalau saya tidak keliru ingat lahir tanggal 16 September 1946. Dilantik di Yogyakarta oleh Wakil Presiden.
BPS KNP ini yang diberikan amanah pada saat itu melakukan pembaharuan terhadap KNP. Pembaharuan yang kemudian keanggotaan KNP itu dibagi beberapa. Salah satunya sebagian dipilih secara langsung. Pertanyaannya, kapan KPU lahir? Ada dua pilihan. Kalau berdasarkan formil nama Komisi Pemilihan Umum, Kalau Pak pilihan lebih cocok ke pendekatan yang mana, Pak? saya menghormati para pejuang bangsa, pejuang negeri, maka menjadi apik apabila menjadi bijak juga kalau kita menghormati para pejuang demokrasi di masa awal, dan itu bisa dibuktikan. Saya punya bukti dokumen berita koran, saya punya bukti buku tentang itu, dan keputusan presiden terkait dengan keanggotaan BPS KNP. Berarti pertama sekali katakanlah penyelenggara pemilu KPU ada di Indonesia dalam konteks pasca Indonesia merdeka adalah lahirnya BPS KNP. Kalau disingkat BPS. Oh, singkatan. Badan Pembaharuan Susunan. Ya, memang tugasnya mempersiapkan KNP yang kemudian kita kenal menjadi DPR. Baik, teman pemilih, ini sebagai kata kalau penutup ya Pak pilihannya. Ini kan kita Ramadan Pak, Ramadan. Saya tahu Pak pilihan penikmat dan pencinta kopi gitu kira-kira. Kira-kira beri pesan gitu, Ramadan dan kopi. Mengapa kopi gitu dan mengapa dengan Ramadan? Oh iya. Silakan Pak. Saya dapat cerita dari beberapa orang. Pertama, kopi ini baik untuk kita ya. Kesehatan. Kalau diminumnya tidak dengan gula. Oke. Jadi memang pahit, tapi itulah salah satu nikmat dari kepahitan. Membuat kita sehat, dan kopi saya termasuk yang mengkampanyekan jangan minum kopi pakai gula pasir, meskipun itu yang katanya bagus gitu, sehat. Minumlah kopi tanpa campuran, kalaupun dengan campuran itu dengan gula merah. Dan tradisi sejumlah ulama, alim ulama masyarakat Islam di masa lalu itu di beberapa tempat yang saya dengar, kalau tarawih itu setelah 4 rakaat istirahat minum kopi. Jadi dari rumah tuh bawa kopi, itu masih ada di beberapa tempat saya temukan. Jadi kopi ini bagus untuk kesehatan dan membersamai kita di bulan Ramadan. Ya, dan sesuai dengan filosofi tarawih ya. Tarawih itu kan tenang gitu ya, ada jeda gitu, dan di antara jeda itu ya zikir dan kopi juga ternyata ya. Kita mungkin di masjid suka seringnya zikir, ngaji, tapi lupa ada cerita tentang kopinya gitu ya. Iya. Masing-masing dengan pola yang mau diterapkan. Oh, diterapkan. Dan kalau kita tarik ke belakang, kopi tadi ya kata kuncinya kahwa kan tradisi. Kahwa ya. Nah, itu dan sampai kita jadi kopi. Barat jadi kopi gitu. Kopi. Tidak ada tea break, yang ada coffee break. Tidak ada tapi ada coffee break. Baik, teman pemilih, sungguh sangat luar biasa. Kalau kita mau gali berbagai macam informasi tentang kepemiluan ataupun filosofi kehidupan, rasanya tidak cukup podcast kali ini untuk mengungkapkannya. Kalau kita lihat tadi bagaimana pemikiran Pak Firian, bahkan Undang-Undang 1 tahun 1945 pun beliau sudah membaca dan memahami substansinya. Undang-undang kepemiluan yang disiapkan ya di era pra 55 pun beliau ingat. Tadi kalau tidak salah saya nomor 7 tahun 53 kalau tidak salah. Saya juga baru tahu setelah beliau bercerita pada podcast kita kali ini betapa ternyata beliau memiliki banyak sekali wawasan, pengalaman dan pengetahuan. Kami doakan mudah-mudahan Pak Firian sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Provinsi Riau. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya buat teman pemilih. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Terima kasih. Saya Nurul Susanto dan Pak Firian Aziz mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.